Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggreni, mahasiswi Prodi Akuntansi dengan NIM 10573111800. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai aset tak berwujud. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dan karakteristik aset dan moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Ini dalam PSAK 19 Revisi 2010. Poin pertama, dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, disewakan, dilisensikan, atau ditukarkan. Yang kedua, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Nah, aset ini memiliki kendali. Yang pertama, entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis aset dan dapat membatasi pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai wujud fisik. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat pengakuan. Pertama, pengakuan awal syaratnya yaitu memenuhi definisi aset tak berwujud. Kemudian memenuhi kriteria pengakuan. Nah, kriteria pengakuan ini kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset biaya perolehan aset dan dapat diukur secara andal. Nah, kemungkinan cara perolehan yang pertama, perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Kemudian akuisisi dengan hibah pemerintah. Kemudian pertukaran aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pengakuan awal yang pertama adalah perolehan terpisah dan pengukuran biaya terdiri atas yang pertama harga pembelian. Ini termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Kemudian biaya yang secara langsung dapat diatribusikan. Ini terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Kemudian mengenai akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. PSAK 22 yang di dalam biayanya perolehan adalah nilai wajar saat tanggal akuisisi. Nah, kemudian jika aset tak berwujud memiliki pasar aktif, maka itu adalah harga pasar. Jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif, maka jumlah yang dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud harus diakui terpisah dari goodwill, kecuali biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal. Kita akan melihat pengakuan awal melalui akuisisi dan hibah pemerintah. Pertama, pilihan pengakuannya adalah nilai wajar, nilai nominal aset tak berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung. Pertukaran aset diukur pada nilai wajar kecuali transaksi kurang memiliki substansi komersial. Kemudian nilai wajar aset yang diterima dan dilepaskan tidak dapat diukur secara andal. Nah, kemudian untuk mengetahui substansi komersial, entitas mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Kemudian pengakuan awal dari aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pilihan pengakuannya yang pertama adalah nilai wajar, kemudian nilai nominal aset tak berwujud dan hibah ditambah pengeluaran langsung, kemudian tahapan pembuatan aset tak berwujud. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan penelitian. Di sini ada penelitian orisinal dan terencana, dan biaya yang muncul dibebankan, dan tahapan pengembangan. Nah, di sini ada penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi. Nah, biaya yang muncul dikapitalisasi jika manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar akan diterima. Kemudian biaya pengembangan situs web. Jadi biaya ini memiliki karakteristik aset tak berwujud dan tidak berwujud. Dalam ISAK 14, situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Nah, pengeluaran setelah perolehan
itu pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Kemudian kita beralih pada pengukuran setelah perolehan. Jadi pertama, model biaya perolehan. Biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Kemudian modal revaluasi. Nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penentuan nilai wajar hanya boleh mengacu pada pasar aktif. Pengukuran setelah perolehan yang pertama adalah model revaluasi. Kita akan melihat contohnya pada PT ABC memiliki aset tak berwujud berupa izin operator taksi yang diperoleh pada 1 Januari 2008 dengan harga perolehan 100 juta rupiah, umur manfaatnya 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus dalam amortisasinya. Pada 31 Desember 2010, nilai diperdagangkan dari izin operator taksi yaitu 120 juta dan akumulasi penyusutan 31 Desember 2010 adalah 40 juta rupiah. Kita mengerjakan model soal tadi dengan cara jurnal revaluasi. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Jadi 100 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah dan hasilnya sebagai nilai tercatat dengan hasil 60 juta rupiah. Kemudian nilai tercatat dikurangi dengan nilai wajar yaitu 120 juta dengan hasil 60 juta rupiah. Maka jurnalnya akumulasi amortisasi izin operator taksi 40 juta di posisi debit, pada izin operator taksi di posisi kredit juga sebesar 40 juta. Dan izin operator taksi di debit sebesar 60 juta pada selisih penilaian kembali aset tak berwujud di posisi kredit dengan nilai 60 juta rupiah. Yang amortisasi. Masa manfaat terbatas yang pertama, aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Kemudian yang kedua, jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset atau harga pasar jika menggunakan model revaluasi. Dikurangi nilai sisanya. Kemudian setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, ini dalam PSAK 25. Kemudian jika manfaat ekonomis yang terkandung dalam aset tak berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Kemudian perhitungan amortisasi juga memerlukan estimasi nilai sisa. Nilai sisa biasanya diasumsikan sama dengan 0, kecuali jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir masa manfaatnya atau terdapat pasar aktif. Kita akan melihat contoh kasus model amortisasi. Kita akan melihat PT Halimun membeli paten dengan harga perolehan 300 juta rupiah pada 1 Januari 2010. Paten tersebut mempunyai masa manfaat 15 tahun. Jadi cara kerjanya 1 Januari paten 300 juta rupiah pada debit dan kas sebesar 300 juta rupiah pada kredit. 31 Desember beban amortisasi 20 juta rupiah, paten atau akumulasi amortisasi sebesar 20 juta rupiah. Amortisasi per tahun sebesar 13 juta rupiah ditambah 15 tahun sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian amortisasi masa manfaatnya yang tidak terbatas. Ini terjadi jika tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud. Perusahaan
tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Melakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan, maka kita akan mengetahui apakah nilai terpulihkan dari aset tak berwujud lebih rendah dari nilai tercatatnya. Ini dalam PSAK 48. Kemudian, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai terpulihkan. Nah, khusus untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, seperti Goodwill, diuji penurunan nilainya setiap tahun dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Nah, penghentian pengakuan, jadi syarat penghentiannya yang pertama itu dalam proses pelepasan atau ketika tidak dapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Nah, keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan ini dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Melihat penyajian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan, pada aset bagian aset tidak lancar, beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai ada pada laporan laba rugi komprehensif pada bagian laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tindak berkelanjutan, maka pengungkapannya untuk setiap kelas aset tak berwujud itu tidak dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Nah, apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaatnya terbatas, diungkapkan di tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Kita akan lihat metode amortisasi yang digunakan. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Nah, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif ini yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Kita melihat pengungkapan pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Dia menunjukkan penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Aset yang digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual. Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi dengan kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan laba rugi selama periode. Setiap amortisasi yang diakui selama periode, kemudian selisih kurs neto dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode.